Ikan gurami coklat, atau Spiritis osfromnoides, banyak ditemukan di Kalimantan, Sumatera, dan semenanjung Malaysia. Ikan ini dikenal karena sifatnya yang damai dan pemalu. Ikan cantik ini bisa dipelihara dengan baik selama pemiliknya mampu memberikan perawatan khusus yang dibutuhkan olehnya. Ikan gurami coklat memiliki ukuran rata-rata 6 cm dan mampu bertahan hidup antara 5-8 tahun dengan perawatan yang baik. Asal-usul dan sebaran ikan gurami coklat. Ikan ini banyak ditemukan di rawa gambut Blackwater dan aliran air terdekat, dan kadang juga hidup di perairan jernih yang berwarna coklat gelap karena pembusukan daun, semak, dan bahan organik lainnya. Ikan ini memiliki organ labirin yang memungkinkan mereka menghirup udara bebas untuk bertahan hidup di air yang kekurangan oksigen yang bisa mematikan sebagian besar spesies lain. Warna dan marking, seperti kebanyakan spesies ikan gurami, ikan ini memiliki tubuh berbentuk oval pipih, kepala kecil, dan mulut runcing. Nama umumnya mengacu pada warna coklat gelapnya, yang dapat sedikit bervariasi, dari coklat kemerahan hingga coklat kehijauan. Ada 3 hingga 5 garis kuning putih vertikal di seluruh tubuhnya, siripnya panjang dan tepinya kuning, sedangkan sirip ekornya sedikit bercabang. Perbedaan jenis kelamin. Gurami coklat jantan umumnya lebih besar secara keseluruhan dan memiliki sirip yang lebih besar daripada betina. Sirip punggung jantan lebih runcing, dan sirip dubur dan ekor mereka memiliki tepi kuning yang lebih jelas daripada betina. Pejantan juga cenderung menunjukkan warna yang lebih coklat kemerahan. Tenggorokan pejantan lebih lurus, sementara betina memiliki tenggorokan dan kepala yang lebih bulat. Untuk mouthbrooding, inkubasi mulut, betina kadang-kadang akan mengembangkan bintik hitam pada sirip ekor. Teman seakuarium, ikan gurami coklat. Spesies ini bergerak lambat dan akan dengan mudah diintimidasi atau dikalahkan dalam pencarian makanan oleh teman akuarium yang lebih besar atau lebih gesit. Teman akuarium yang cocok dengannya meliputi jenis ikan ciprinid yang damai, seperti Danio, rasbora kecil, seperti Harlequin rasbora, dan Eye-spot rasbora, atau beberapa jenis loah, seperti kuli loah, atau mini royal loah. Beberapa akuaris menemukan bahwa mereka adalah teman yang baik untuk diskus yang membutuhkan parameter air dan perawatan yang serupa. Ikan gurami bisa sangat agresif terhadap satu sama lain, dan akuarium yang lebih besar direkomendasikan untuk memelihara kawanan yang terdiri atas 6 ekor atau lebih. Umumnya, ikan-ikan ini berpasangan atau membentuk kelompoknya sendiri. Mereka biasanya hidup dalam kelompok keluarga, dan ikan luar mungkin tidak diterimanya. Mereka damai terhadap ikan lembut kecil lainnya. Habitat dan perawatan ikan gurami coklat. Gurami coklat bisa peka terhadap kondisi air. Habitat asli mereka adalah rawa gambut dan aliran air keruh. Habitat tersebut memiliki kandungan mineral yang sangat rendah, yang mengakibatkan pH-nya juga sangat rendah, kadang-kadang di bawah 4,0, airnya sangat lunak, dan biasanya gelap, karena bahan organik yang membusuk. Idealnya, habitat gurami coklat harus ditanami dengan baik, dengan tanaman hidup, termasuk tanaman terapung, untuk mempertahankan penetrasi cahaya parsial. Air harus dikondisikan dengan ekstrak gambut, atau disaring melalui gambut. Filtrasi sebaiknya tidak menghasilkan arus kuat di dalam akuarium. Oleh karena itu, filter spons sangat ideal. Untuk spesies ini, air harus sering diganti, tetapi hanya dalam jumlah kecil,
10% atau kurang, untuk menghindari perubahan besar dalam kimiawi air. Kebersihan harus dijaga dengan hati-hati, karena gurami coklat rentan terhadap parasit, serta infeksi jamur dan bakteri. Jaga suhu air tetap hangat, lebih disukai setidaknya 26 derajat Celcius. Sisakan beberapa inci ruang antara permukaan air dengan bagian atas akuarium, dan tutup akuarium rapat-rapat. Ini akan menghasilkan lapisan udara lembab di dekat permukaan air yang sangat disukai ikan ini. Makanan ikan gurami coklat. Sebagai omnivora, gurami coklat siap menyantap sebagian besar makanan, namun mereka membutuhkan makanan seimbang agar tetap sehat. Makanan serpihan berbasis ganggang sangat penting. Di samping makanan yang mengandung daging, beri mereka makanan hidup kecil jika memungkinkan. Udang asin beku kering, atau beku, Daphnia, atau larva nyamuk adalah alternatif makanan hidup yang baik. Penting untuk memberi makan ikan betina dengan baik sebelum dia mengandung telur, karena dia akan hidup hingga 2 minggu tanpa makanan saat dia mengandung telur. Untuk pengkondisian pembiakan, makanan hidup direkomendasikan, serta makanan serpihan atau pelet berbahan dasar ganggang berkualitas tinggi. Itulah pembahasan tentang ikan cantik gurami coklat. Semoga informasi video ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.